Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu beserta saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Sahabat Caritas yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini bersama dengan para suster Caritas, kita akan merenungkan pendalaman iman. Pertemuan pertama pada masa Advent, kita akan merenungkan dengan tema hidup doa. Doa adalah nafas iman bagi kita sebagai orang Kristiani dan sebagai orang yang beriman. Maka dari itu, ini adalah menjadi tema yang sangat penting pada pertemuan pertama untuk merenungkan hidup doa. Kembali kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan kita selama ini, terlebih selama 1 tahun, mulai dari Natal tahun lalu hingga saat ini. Kita akan menyambut hari Natal dengan kelahiran Yesus Kristus dalam hati kita. Kita melihat kembali bagaimana hidup doa kita, bagaimana menghadirkan relasi kita dengan Allah di dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah kita hening sejenak untuk melihat ke dalam hati kita, untuk melihat perjalanan hidup kita, relasi kita dengan Allah, sehingga kita menjadi layak dan pantas di hadapan Allah. Menyadari akan segala kelemahan dan kelalaian kita, marilah kita mengakuinya di hadapan Allah dengan rendah hati. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sahabat Caritas yang terkasih, kita lanjutkan dengan menyalakan lilin dan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber terang sejati, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami pada masa kedatangan-Mu di dunia. Kini kami berkumpul untuk merenungkan karya agung keselamatan yang akan Engkau mulai dengan lahir di kandang melalui rahim Santa Perawan Maria. Sudilah kiranya Engkau menerangi mata hati kami, agar kami mampu memahami karya cinta kasih-Mu dengan hati gembira. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa seluruh umat manusia, Yesus Kristus Putra-Mu yang hadir ke dunia menebus kami, telah mendirikan gereja kudus yang berkembang pesat saat ini. Semoga melalui pendalaman iman di masa Advent ini, gereja-Mu semakin tangguh menghadapi berbagai cobaan, hingga kami akhirnya dapat menikmati buah karya keselamatan dengan penuh sukacita. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa adalah upaya pertama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Karena bagi orang beriman, doa adalah senjata. Doa bukanlah senjata pamungkas atau senjata terakhir. Namun sebaliknya, doa adalah senjata orang beriman yang harus ia gunakan saat pertama kali menghadapi suatu masalah. Kita juga belajar dari para nabi seperti Nabi Abraham, Ayub, Musa, Yakub, dan lain sebagainya. Dikisahkan bagaimana mereka berdoa kepada Allahnya ketika menghadapi suatu masalah dan cobaan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang beriman dan sebagai orang Kristiani, kita harus berdoa memohon kepada Allah, Sang Pencipta dan Sumber kehidupan. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam datang ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu,
Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapatkannya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat Karitas terkasih dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa dalam permenungan Advent minggu yang pertama. Kita akan mendalami tema hidup doa. Dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, kita menemukan dan kita merenungkan bahwa para murid meminta kepada Yesus untuk diajari berdoa. Berdoa di dalam hidup kita sungguh penuh makna dan berkuasa. Kita sebagai orang beriman, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berdoa oleh kedua orang tua kita, sanak saudara kita, bahkan pula kakek nenek kita pun mengajari kita untuk berdoa. Kita diajarkan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni tanda salib dalam setiap doa kita. Kita juga menyadari bahwa di dalam doa bukan hanya berisi tentang permohonan kita kepada Tuhan. Melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, yakni doa Bapa kami, kita dapat menemukan bahwa dalam sebuah doa, kita mengungkapkan pujian atas kemuliaan nama Allah di dalam hidup kita. Kita mengungkapkan rasa syukur kita atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin di saat seperti ini, saat pandemi virus corona masih menyebar di antara kita sebagai orang yang beriman pun merasakan bahwa hidup doa kita terasa kabur. Kita kurang menyadari kehadiran Allah, sehingga ada rasa putus asa, ada rasa kegelisahan di antara kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti memakai masker, juga protokol kesehatan lainnya. Tentu saja kecemasan kita dapat kita curahkan kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita, sehingga kekuatan Tuhan yang mengisi hati kita, yang menguatkan kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan sukacita, sebab kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan di dalam hidup kita. Maka marilah sahabat terkasih, kita senantiasa memperdalam hidup kita, memperdalam hidup doa kita, agar kita mampu menemukan makna dalam setiap peristiwa yang kita alami, sehingga relasi kita bersama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa dikuatkan dan kita diberikan kedamaian di dalam hidup kita. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh mendengarkan ajaran gereja dan firman-Mu yang memberi kekuatan iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua selalu Kau himpun dalam satu kawanan yang setia dan tekun berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.